Nomor 7, satu sampel gas sebanyak 0,238 gram 100 mili, wadah pada temperatur 14 derajat Celcius, tekanannya 600 mmHg. Nah, gas tersebut adalah, jadi kita bisa lihat, jadi ABC-nya ini golongan bukan, maksudnya gas mulia, ya, atau golongan 28A. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke, nah jadi di sini kalau ada, ya kita kerjakan dulu deh diketahuinya biar gak bingung. Ya kita bisa analisis ini tuh tentang apa gitu ya. Jadi gas sebanyak 0,23 gram, 38 gram berarti massa. Jadi massa gasnya itu 0,238 gram. Terus ada mili berarti volume. Volumenya 100 mili. Temperatur Celcius atau T ya, simbolnya 14 derajat Celcius. Lalu tekanan, ada tekanan atau simbolnya P, 600 mmHg. Nah, yang ditanya itu adalah gas tersebut adalah. Jadi kalau menanyakan suatu unsur, kita bisa mengetahuinya itu dari MR-nya nih adik-adik. Berarti MR-nya ini yang ditanyakan. Nah, gimana ya kita analisis dulu nih. Jadi ini sebab apa ya atau materi apa ya ini nih. Jadi kalau ada tekanan, ada volume, ada suhu, terus ada mol nantinya, itu adalah rumus gas ideal ya, dimana rumus gas ideal itu sama dengan PV sama dengan nRT. Nah, kita analisis nih untuk mengingat kembali apa itu P. Jadi P itu tekanan, dimana ATM sebagai satuannya, V volume yang pastinya adalah liter, N itu mol ya, dimana mol yang mencari mol itu kalau dari massa yang diketahui kan massa nih, maka nanti cari molnya dulu, itu massa per mr ya, dimana mol itu massa per mr rumusnya. Nah, R ini tetapan 0,082 ya, lalu T ini suhu, tapi suhunya harus dalam Kelvin. Nah, kita masukin ya, jadi kita jawab di sini PV sama dengan N kali R kali T. Oke, tekanan di sini itu tadi harus ATM satuannya, sedangkan di sini 600 mmHg. Jadi untuk pengetahuan aja gitu ya. Jadi satu ATM itu sama dengan 760 mmHg. Ya, ini penting banget. Sehingga kalian harus mengubah 600 mmHg itu ubah menjadi ATM, dimana kan tadi satu ATM 760 mmHg, berarti kalau 600 mmHg itu berapa ATM? Berarti kan tinggal 600 dibagi 760. Nah, gitu. Ya, jadi 600 dibagi 760 atau 60 dibagi 76. Itu sama kayak 0,79 atau 0,8 ATM. Oke, udah dapat, masukin ke sini ya. Sini berarti 0,8 dikali, nah volume. Jadi volume tadi harus dalam liter. Nih harus dalam liter, tapi di sini dalam mili, maka ubah ya. Mili ke liter tuh dibagi 1000, jadi 100 dibagi 1000 itu sama dengan 0,1 liter. Nah, masukkan di sini 0,1. Nah, mol. Jadi karena yang diketahui itu massa dan yang ditanya itu MR tadi ya. Nah, ini MR, maka molnya kita langsung pecah aja ke rumusnya ini nih. Massa per MR. Jadi molnya kita pecah langsung jadi massa per MR gitu ya. Nah, massanya kan udah diketahui nih 0,238, masukin aja, langsung kita ganti sini 0,0
0,238 dikali R itu tetapan 0,082 dikali, nah suhu itu harus Kelvin nih adik-adik. Hanya saja yang diketahui ini bukan Kelvin tapi Celsius, jadi ubah ke Kelvin. Jadi mengubah Kelvin itu sama dengan derajat Celcius ditambah 273, itulah untuk mencari Kelvin. Jadi dapatlah kita ubah nih, mana tadi ya, ini tinggal ditambah 273, jadi sama dengan 287 Kelvin. Oke, masukkan di sini 287. Oke, nah yang ditanya MR maka jadi 0,238 dikali 0,082 dikali 287 dibagi yang ini sebelah sini, yaitu 0,8 dikali 0,1. Ya, ini nanti tinggal dihitung saja. Jadi 0,238 dikali 0,082 dikali 287 dibagi ini 0,8 kali 0,1 kan 0,08. Jadi MR-nya itu 70 komaan. Jadi ini 70. Nah, terus kita disuruh nih, lihat nih golongan 8A MR-nya yang 70 tuh siapa. Jadi kalau OSN itu di awal udah disediain ya tabel periodiknya. Jadi kita tinggal lihat aja di lembar awalnya itu nih. Jadi gas itu jadi 70 ya, 70-an gitu. Jadi kalau nitrogen mana nih? Nitrogen itu kan gas, namanya gas nitrogen tuh harus berdua nih. Nitrogen tuh AR-nya 14 K2 berarti nitrogen itu berarti 14 kali 2 yaitu 28 ya, bukan ya. Kalau argon itu 39, argon itu MR-nya 40, tapi bukan juga. Nah, klor itu 35 ya. Klor itu 35. Tadi kan klor itu gas. Jadi ini nih ada namanya gas diatomik. Gas diatomik tuh gas yang di sekitar gitu ya. Dia itu dalam keadaan yaitu berdua. Jadi contohnya itu oksigen itu selalu berdua, hidrogen, nitrogen, sama semua golongan 7A ya, salah satunya si klor ini gitu. Jadi FCl, ini selalu berdua nih, berdua. Nah, Cl itu kan tadi ini 35 ya, berarti 35 kali 2. Nah, 35 kali 2 ini adalah 70. Nah, artinya oke. Artinya yang jawabannya adalah klor. Nomor 8, entalpi pembentukan standar atau delta HF0 timbal 2 karbonat adalah ya ini negatif. Pernyataan persamaan termokimia yang tepat. Oke. Nah, negatif ini artinya dia itu adalah reaksi yang melepaskan kalor ya. Jadi ini untuk mengingat review tentang materi aja. Nah, selanjutnya yang penting di sini adalah pembentukan standar. Jadi delta HF0 itu adalah pembentukan standar. Pembentukan standar itu apa sih? Pembentukan standar itu artinya pembentukan 1 mol si timbal. Jadi yang diambil ini timbal 2 karbonat atau PbCO3 ya. Nah, namanya pembentukan itu kan membuat sesuatu. Jadi reaksi standarnya itu sebelah kirinya itu harus unsur-unsurnya, baru sebelah kanannya si senyawanya ya. Jadi senyawa yang mau dibikin kan PbCO3. Jadi kita siapkan dulu, nggak tahu nih kita gini, PbCO3.
Nah, sebelah kiri kan unsur nih. Nah, ada unsur apa aja? Ada unsur timbal, berarti simpan di sini, berarti ada Pb, tambah ada C, karbon, sama ada oksigen. Nah, oksigen itu seperti tadi, oksigen itu diatomik, jadi harus berdua. Unsurnya itu berdua, gitu ya. Nah, kalau pembentukan standar itu kan tadi membentuk 1 mol si PbCO3, artinya koefisiennya di sini harus 1. Karena kan koefisien itu adalah perbandingan mol. Nah, jadi harus 1 nih. Selanjutnya yang sebelah kiri harus mengikuti yang sebelah kanan. PB-nya 1, maka sini juga harus 1 kan, maka sini 1. Selanjutnya C-nya 1, udah C-nya di sini juga 1, maka sini koefisiennya 1 juga. Nah, kadang koefisien 1 itu nggak perlu ditulis ya, adik-adik. Terus oksigennya harus 3. Sedangkan di sini oksigennya ada 2. 2 kali berapa? Nih, kalau pakai rumus ya, 2 dikali X atau dikali berapa koefisiennya ini supaya jadi 3. Maka kan X sama dengan 3/2. Maka di sini 3/2. Nah, baru di sini meletakkan delta HF0 yaitu negatif 699 kJ per mol. Maka yang tepat jawabannya adalah B. Tuh, sama kan? Adik-adik jangan lupa subscribe dan komen dan like supaya kakak semangat membagikan ilmunya di channel ini. Terima kasih.